Shalom semua saudara. Selamat pagi, selamat kita beribadah di hadapan Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kita semua pada pagi hari ini yang memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan penebus kita. Dia satu-satunya Allah yang menyelamatkan saudara dan saya. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya dianugerahkan manusia beroleh selamat selain daripada nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur di hadapan-Mu pagi ini Tuhan. Kasih-Mu yang memelihara, Kasih-Mu yang menjaga kami, Kasih-Mu yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang dapat memulihkan hidup kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang mengampuni segala dosa kami. Karena kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyelamatkan, Engkau yang menyembuhkan, bahkan Engkau yang memberkati kami Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih Kau Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah Dia bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku.
Hati kami limpah dengan ucapan syukur pada pagi hari ini atas segala pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang hari, bahkan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan Engkau tetap memperhatikan kami umat-Mu. Itulah sebabnya kami mau membalas cinta kasih-Mu melalui puji-pujian kami di hadapan Engkau pada pagi hari ini. Kami akan mengagungkan, membesarkan nama-Mu yang kudus, karena Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap berdiri saudara. Haleluya, tetap bersyukur pada Tuhan. Amin. Haleluya, karena Dia baik, Engkau baik. Haleluya. Mari bersama-sama tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Yeay, bersama-sama. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Mari bersama-sama kita bersorak-sorai untuk Allah kita. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Bersama-sama. Ku mengangkat tanganku, amin, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Bersama-sama, yeay. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya, sekali lagi bersama-sama kita tetap bersyukur di hadapan Tuhan pagi ini. Bersama-sama. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Bersama-sama. Ku mengangkat tanganku, amin, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Yeay, katakan. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya, haleluya saudara. Tetap kita berdiri di hadapan Tuhan. Namanya Tuhanku adalah menara yang teguh, amin. Dialah kota benteng perlindungan kita semua. Haleluya. Sekali lagi, haleluya, tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Haleluya.
dalam Tuhan masih ada mujizat. Amin. Di dalam Tuhan masih ada pertolongan yang heran. Yang mustahil bagi manusia tidak ada perkara mustahil bagi Tuhan. Asalkan kita sungguh-sungguh percaya kepada-Nya. Pertolongannya akan dinyatakan. Pemulihan terjadi. Ya, saudara. Semua setiap orang akan dipulihkan oleh Tuhan. Kemana-mana engkau dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Sekalipun kami tidak berlari sampai ke ujung langit sekalipun, Engkau tetap ada di sana Tuhan. Kami percaya di mana kami berada, Engkau juga di situ berada. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Katakanlah bantuan ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap wajah yang di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah kami dapat pergi menjauhi-Mu? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Walaupun kami berlari, ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Bawa kami terbang Tuhan. Aku terbang dengan sayap wajah yang di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Benar Tuhan, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Jemaat sendiri katakan bersama-sama semua. Sekali-kali namun Tuhan ada di sana. Sekali-kali Engkau terbang. Aku terbang dengan sayap wajah. Sekali-kali Engkau yang di ujung bumi. Namun tangan-Mu Tuhan, bawa kami mendekat. Engkau Tuhan
sekalipun kami berlari ke langit, ke ujung bumi sekalipun Kau tetap ada di sana. Karena di mana kami berada, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah melepaskan tangan kami, Tuhan. Itulah sebabnya bahwa kami untuk terus mendekat kepada-Mu, Tuhan. Karena kami percaya, jikalau semakin kami menjauh dari Engkau, kami akan mengalami kegagalan dan kegagalan. Kami akan mengalami keterpurukan. Tetapi jikalau kami senantiasa mendekat dan mendekat kepada-Mu lebih lagi, di situ ada kekuatan yang baru, ada pertolongan Tuhan, ada sukacita Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tibalah saatnya sebentar kami akan menerima firman-Mu. Mari urapi hamba-Mu, buat kuasa Roh-Mu dari ujung rambut hingga telapak kaki. Biarlah hamba yang berkata-kata menurut kehendak-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat bagi kami semua pada ibadah saat ini. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman Tuhan. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Salam Bapak Ibu sekalian. Salam. Puji Tuhan. Hari ini kita ada sebagaimana kita ada, hanya oleh anugerah Tuhan. Haleluya. Hari ini ada banyak yang akan datang ibadah nanti sore, karena sore ini ada KKR yang akan dilayani oleh hamba Tuhan dari Jakarta, ya. Saudara yang kalau ingin diberkati double minggu ini, datanglah hari Minggu sore jam 5 tepat, ya, dimulai. KKR akan dilayani oleh hamba Tuhan yang datang dari Jakarta, Bapak Pendeta Dwi Handoyo, ya, Handoyo. Ya, dia juga khotbahnya kadang-kadang, ya, tidak selalu, tetapi kadang-kadang juga diselingi dengan sulap-sulap rohani untuk supaya pendengarnya, ya, umat yang mendengar khotbahnya beliau bisa ingat gitu, ya. Ingat dengan ilustrasi daripada itu sulap yang disampaikan. Hari ini, pagi ini, hamba Tuhan ini ada di Pasirian, saudara. Ada di Pasirian. Setelah selesai dari Pasirian, langsung OTW ke Rokocampi. Akan memberkati kita pada hari ini lewat ibadah sore. Nah, hari ini juga ada hamba Tuhan yang bertugas. Hari ini juga berhalangan, ya. Mungkin dia memberitahu kepada saya sakit, jadi tidak bisa menyampaikan firman Tuhan. Namun kita sebagai umat Tuhan, siapapun yang akan menyampaikan firman, kita sebagai orang percaya, kita punya tanggung jawab kepada Tuhan, kepada diri kita sendiri, juga kepada keluarga, kepada sesama. Karena kita diciptakan oleh Tuhan, langsung diberikan tanggung jawab. Tanggung jawab 3 aspek ini. Pertama, kepada Tuhan. Yang kedua, kepada diri kita sendiri. Artinya, untuk diri kita, kita harus tanggung jawab tentang keselamatan, tentang masa depan, tentang hidup kekal. Karena keselamatan ini tidak bisa diwakili oleh istri atau oleh suami, oleh orang tua atau anak. Keselamatan ini harus kita kerjakan secara pribadi, ya, pribadi. Itu sebabnya kita harus punya tanggung jawab terhadap keselamatan diri kita. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab kepada sesama. Sesama itu artinya kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, dan kepada sesama-sesama. Seiman juga punya tanggung jawab kepada sesama non-seiman. Karena itu pada saat ini mari kita akan lihat di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-14. Kita akan membaca kitab Roma 14. Satu ayat kita akan membaca bersama-sama. Roma pasal 14 ayat
14 ayatnya yang ke-12 ya. Satu ayat kita akan baca bersama-sama. Kitab Roma 14 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ayat ini sudah jelas. Setiap orang ya akan memberi pertanggungan jawab terhadap dirinya sendiri kepada Allah. Jadi satu saat hidup ini akan berakhir di dunia. Siapapun orangnya, sehebat apapun, sekaya apapun, sepandai apapun, ya, apapun jabatannya, apapun karirnya, apapun profesinya, hidup suatu saat akan berakhir. Dengan kata lain, menutup mata di dunia. Karena dunia ini bukan tempat kita yang abadi. Dunia ini hanyalah tempat kita untuk sementara. Nah, pada saat seseorang itu mengakhiri hidupnya di dunia ini, maka orang tersebut harus memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan. Setiap orang. Tidak ada istilah perwakilan. Karena orang tuaku pendeta, cukup diwakili orang tuaku. Tidak bisa. Untuk masuk surga, untuk bisa diterima oleh Allah, tidak ada perwakilan. Setiap pribadi, setiap anak Tuhan, siapapun orangnya, harus memberi pertanggungan jawab selama kita ada di dunia. Karena itu, kita semasa hidup ini, mari kita harus mengikuti apa yang firman Allah ajarkan, supaya tanggung jawab kita nanti di hadapan Tuhan benar-benar kita akan dibawa ke satu janji Allah yang dikatakan adalah firman Allah. Adalah tempat yang kudus, tempat yang kekal di dalam kerajaannya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, hari ini saya akan memberikan beberapa poin tentang tanggung jawab setiap anak Tuhan selama kita ada di dunia ini. Hal yang pertama, setiap anak Tuhan harus memiliki sikap dan sifat yang setia kepada Tuhan. Ini tanggung jawab kita pertama. Kita harus memiliki sikap dan setia kepada Tuhan. Mari kita akan melihat di dalam kisah di dalam perjanjian lama. Ada satu keluarga. Keluarga ini sebenarnya bernasib kurang baik. Bernasib hidupnya, rumah tangganya diwarnai dengan kesedihan, diwarnai dengan kehilangan pasangan hidup, diwarnai dengan kemiskinan dan sebagainya. Tetapi kita lihat orang-orang ini memiliki sikap dan sifat setia. Rut pasal 1 ayatnya yang ke-11. Kita lihat di dalam kitab Rut pasal 1 ayat 11. Ya, kitab Rut ini hanya terdiri dari 5 pasal. Tapi ini Alkitab mencatat luar biasa. Kalau saudara baca kitab Rut ini seperti sebuah drama, ya. Sebuah cerita drama di dalam Alkitab. Tapi memiliki nilai-nilai rohani yang sangat mendalam. Memiliki ya pesan-pesan yang luar biasa yang harus kita pelajari, kita renungkan, kita tangkap, kita taati di dalam cerita ini. Dari pasal 1 sampai ayat 11 berkata demikian. Kitab Rut pasal 1
ayatnya yang 11 berkata demikian. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih bisa melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi ayat 16 kita baca bersama-sama. 16, 1, 2, 3. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Saudara, kisah ini diawali dengan peristiwa bencana kelaparan yang melanda Israel. Secara khusus terjadi di kota Bethlehem. Kelaparan yang begitu panjang yang membuat banyak masyarakat mengalami kelaparan. Ladang-ladang tidak bisa ditanami lagi. Kebun-kebun buah-buahan tidak bisa menghasilkan. Sehingga orang-orang banyak yang sakit, banyak yang mati kelaparan. Karena memang tidak ada sandang dan pangan. Nah, ada satu keluarga yang dicatat di dalam kisah Rut ini. Keluarga ini adalah keluarga Elimelek. Mereka bersama keluarganya mengambil satu sikap, tindakan, pilihan yang terlalu tergopoh-gopoh. Pada saat ujian terjadi dalam keluarga ini, mereka sebagai orang beriman seharusnya mereka harus bertahan. Paling tidak mereka berdoa dulu. Apakah aku juga harus bertahan di Bethlehem, atau aku harus mengungsi ke luar negeri? Nah, Elimelek ini teladan yang kurang bijaksana sebagai orang beriman. Segala sesuatu bagi anak Tuhan harus konfirmasi dulu kepada Tuhan sebelum kita melangkah, sebelum kita bertindak, sebelum kita mengambil keputusan. Ada lebih bijaksana kalau kita berdoa dulu, memohon dulu kepada Tuhan yang Maha Tahu, yang mengerti kesusahan setiap anak-anaknya. Tapi Elimelek tidak. Mereka langsung tinggalkan Bethlehem, pergi ke kota Moab bersama Naomi, kedua putranya Mahlon dan Kilion. Jadi keluarga ini terdiri dari 4 orang, suami istri, Elimelek dan Naomi, dan dia punya anak 2 laki-laki yang namanya Mahlon dan Kilion. Kedua putranya ini masih muda, saudara, masih gagah, ganteng-ganteng lagi. Tapi itulah realita terjadi. Mereka harus berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan kemiskinan, berhadapan dengan
kelaparan. Sehingga mereka berempat tinggalkan Bethlehem menuju kota Moab. Saudara, Bethlehem dalam bahasa Yunani artinya adalah rumah roti. Bethlehem lambang gudangnya roti. Moab lambang daripada dunia. Ironis memang, Elimelek tinggalkan rumah roti. Mereka pergi ke selatan menuju kota Moab. Memang untuk sementara waktu mereka masih bisa menikmati makan, masih bisa hidup di tempat asing. Tetapi cerita selanjutnya mengatakan, tidak lama kemudian kepala rumah tangga dipanggil Tuhan secara mendadak, yaitu Elimelek. Siapanya anak? Waktu mereka di Bethlehem, mereka berpikir, aku ingin mempertahankan hidup. Aku tetap ingin hidup. Kalau aku tinggal di Bethlehem, aku akan mati kelaparan. Tapi realitanya, kenyataan hidup, waktu mereka ada di Moab, justru kematian menjemput dirinya. Sehingga rumah tangga ini kehilangan kepala rumah tangga. Dan lebih hebat lagi, mereka akhirnya menikahkan kedua putranya untuk melengkapi kesepian mereka. Mahlon dan Kilion dinikahkan dengan anak-anak gadis orang Moab, Mahlon dan Kilion. Apa yang terjadi? Tidak lama, hanya bertahan 10 tahun. Setelah mereka tinggalkan Bethlehem, bertahan 10 tahun. 3 orang dalam satu keluarga ini semuanya dipanggil Tuhan. Elimelek ayahnya dipanggil Tuhan. Mahlon dan Kilion juga dipanggil Tuhan mati. Sekarang di rumah tinggal satu rumah 3 janda. Makanya satu saat saya akan menyampaikan khotbah, temanya satu rumah 3 janda. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, sadar di Bethlehem terjadi pemulihan, terjadi permulihan ekonomi. Ternyata kekeringan itu tidak bertahan lama. Kesusahan, kekurangan yang dihadapi anak-anak Tuhan yang ada di Bethlehem itu tidak berlangsung lama. Sebab itu Bapak Ibu, kalau engkau sedang menghadapi masalah, ingat firman Allah. Masalahmu tidak selamanya akan bertahan lama. Amin. Kesulitanmu tidak akan bertahan lama. Kekuranganmu tidak akan bertahan lama. Masalah rumah tanggamu tidak akan bertahan lama. Selama engkau tetap berada di koridornya ilahi. Naomi dengar kabar, oh di Bethlehem ternyata negeriku sekarang mulai panen. Mereka semua mulai menikmati hasil bumi yang baru. Tuhan kirim hujan, Tuhan kirim berkat dengan luar biasa. Tapi Naomi tinggal di negeri asing, hidup diisi dengan kesepian, hidup diisi dengan kedukaan. Karena suami tercinta dipanggil Tuhan, kedua anak yang menjadi harapan masa depannya pun dipanggil Tuhan. Dan mereka sekarang tinggal bertiga dengan kedua mantunya. Dan akhirnya Naomi sadar langkah pilihan suaminya itu salah dan keliru. Ini sikap yang baik. Kalau sudah tahu, sadar bahwa hidup pilihan yang keliru, pilihan yang salah, jalan yang tidak sesuai firman Allah itu sudah membuat dirinya sadar mereka tidak akan tetap di dalam kesalahan. Mereka ingin kembali kepada
dalam Tuhan. Itu sebabnya mereka bilang, Naomi panggil kedua mantunya. Naomi, siapa namanya ini? Orpa dan Ruth. Ibu sudah tua. Andai kata aku menikah hari ini, dan hari ini juga aku bisa melahirkan seorang anak laki-laki, apakah kalian harus menunggu besarnya anak ini? Gak mungkin. Ibu ini sudah tua. Itu sebabnya kalian berdua masih muda, masih laku di pasaran, apalagi belum punya keturunan. Orpa dan Ruth ini cantik-cantik, saudara. Memang kalau janda muda masih cantik itu gampang dapat gampang, mudah. Ruth dan Orpa ini muda dan cantik. Makanya si Naomi bilang, ibu mertua ini yang bijaksana, pulang aja ke kampungmu, pulang kepada berhalamu. Di sana kamu bisa menikah lagi, bisa punya anak, bisa bahagia, dan seterusnya. Tapi kita lihat dua orang mantu ini. Yang pertama Orpa disuruh pulang, langsung dia pergi. Dia pergi meninggalkan mertuanya yang begitu sayang. Tapi yang pertama, yang kedua namanya Ruth. Ini yang kita perlu pelajari. Ruth dia tidak. Ibu, aku tidak mau pisah dengan engkau. Kemana ibu pergi? Aku juga ikut pergi. Kemana ibu hidup? Aku juga harus hidup di situ. Allahmu ibu juga Allahku. Aku tidak mau melepaskan keyakinanku yang ku dapatkan dari ibu selama 10 tahun. Aku tidak akan menjadi orang yang murtad. Aku tidak akan menjadi orang yang berpaling kepada kepercayaan yang baru. Karena aku sudah mengalami, merasakan, meskipun di dalam realita kehidupan aku ini susah, aku sedih, aku kehilangan suami dalam pernikahan yang masih muda. Tapi aku tidak mau kehilangan Tuhan. Suamiku boleh meninggal, kakak iparku yang namanya Orpa boleh berpisah dengan aku. Tapi aku secara pribadi, aku tidak mau berpisah dengan Tuhan. Di mana ibu pergi, di situ aku juga harus pergi. Tuhanmu ibu, Tuhanku. Ibu mati di Bethlehem, aku juga ikut mati. Nah, dari kisah ini kita lihat bahwa Ruth seorang wanita yang mempunyai tanggung jawab, setia kepada Tuhan di masa-masa yang susah, di masa-masa yang sulit, di masa-masa cobaan yang sangat berat. Ruth tidak mau meninggalkan Tuhan. Dan inilah tanggung jawab yang harus kita pelajari, teladani hidupnya Ruth. Kalau engkau saat ini menghadapi masalah-masalah yang sulit, masa-masa yang berat, masa-masa krisis, apapun krisis yang kau hadapi hari-hari ini, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Jangan pernah. Kita belajar seperti Ayub. Dia tetap, dia mengambil sikap dan pilihan yang tepat, sehingga Ruth mengikut Naomi pulang ke negeri Bethlehem. Kalau saudara baca kisah-kisah selanjutnya, perjalanan hidup memang tidak semudah apa yang kita pikirkan. Waktu dia ikut ke Bethlehem bersama mertuanya, tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, tapi mereka butuh makan. Tapi kita lihat Ruth seorang wanita yang rajin. Ruth seorang wanita yang memiliki semangat hidup. Ruth hidupnya memiliki visi ke depan. Walaupun dia berada di titik terendah, tapi dia tidak pernah putus asa. Dia tidak pernah ngomel. Dia tidak pernah bersungut.
Dia tidak pernah menyalahkan Allah. Dia tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Dia jalani hidup bersama dengan Tuhan. Dan dia juga bersedia untuk menjadi seorang wanita yang bekerja. Istilah orang Jawa apa? Kalau lagi panen, ngasak ya. Kalau lagi panen, pemilik sawahnya itu, dia ada di belakang sana. Ngasak itu artinya cari sisa-sisa. Itu gandum-gandum yang tercecer di lahan. Dia pungut satu-satu. Dia pungut dia satu-satu. Demi untuk kebutuhan hidup. Demi juga kebutuhan mertuanya. Bagi Ruth, pekerjaan semuanya halal selama pekerjaan itu tidak melanggar firman. Gak apa-apa mengerjakan hal-hal yang menghasilkan hal-hal yang kecil. Kalau dengan tulus, kalau dengan tekun, kalau dengan setia, ada sepasang mata yang mengawasi, yang memperhatikan Ruth ini di tengah-tengah kesusahannya. Jadi Ruth seorang wanita, seorang mantu yang mencintai mertua. Walaupun suaminya sudah ada, dia tetap sayang sama Naomi. Dan apa yang terjadi? Saudara baca kisah dari kitab Rut yang terdiri dari 5 ayat pasal ini. Wah, luar biasa. Siapa nyana saudara, di kemudian hari Rut menjadi seorang istri konglomerat petani bos yang besar di Bethlehem yang bernama Boaz. Jangan melihat sekarang ya. Kalau ada masalah berat, kesulitanmu berat, kebutuhanmu super berat, melihat Tuhanmu. Tuhan sanggup mengubah keadaanmu seburuk apapun. Amin. Ruth kemudian hari menjadi seorang nyonya konglomerat pertanian. Saudara tahu di kemudian dia juga menjadi cikal bakal dari nenek moyang Tuhan Yesus Kristus. Karena dari Ruth lah melahirkan siapa namanya? Obed, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan akhirnya melahirkan Yusuf dan melahirkan juga Tuhan Yesus. Ini bicara tanggung jawab. Tanggung jawab kesetiaan kita kepada Tuhan. Orang yang setia sama Tuhan itu tidak banyak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan orang lain. Dia selalu jalani hidup bersama Tuhan. Ini tanggung jawab setia kepada Tuhan. Saya harap Bapak Ibu belajar setialah kepada Tuhan. Amin. Doamu belum dijawab, yakin Tuhan itu tidak tuli. Tuhan itu tidak buta. Tangannya tidak terlalu pendek, telinganya juga tidak terlalu berat untuk menolongmu, menjawabmu, membelamu, menyertai. Ruth luar biasa diberkati di kemudian hari. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang kedua, tanggung jawab yang kedua, mendoakan mereka yang akan binasa. Esther pasal 4, kitab Esther pasalnya yang keempat, ayatnya yang kitab Esther pasal 4 ayatnya yang ke 13 sampai 17 ya. Kitab Esther pasalnya yang keempat ayatnya yang ke 13 sampai 17 ya. Silakan dikeluarkan ya. Esther pasalnya yang keempat ayat 13 sampai ayat-ayat berikutnya. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari
orang-orang dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Tanggung jawab yang kedua adalah mendoakan mereka yang akan binasa. Kita tahu bahwa Ester itu orang Ibrani yang ditawan ke negara Susan, Media Persia. Dan oleh kemurahan Tuhan, oleh rencana Tuhan juga, Ester yang berlatar belakang anak yatim piatu. Anak yatim piatu sejak kecil ditinggal ayah dan ibu. Dia berada dalam pengasuhan sang paman yang bernama Mordekai. Meskipun Ester seorang anak yatim piatu, tapi dia memiliki iman yang luar biasa. Dia punya beban untuk bangsanya. Dan suatu saat ada oknum yang bernama Haman. Dia orang yang benci terhadap Mordekai, terhadap orang Yahudi yang ada di dalam kerajaan Media Persia, termasuk yang ada di Israel. Dia mempengaruhi raja. Dia menyogok raja dengan uang sebanyak-banyaknya, supaya Raja Ahasveros mengeluarkan dekret atau surat keputusan bahwa pada hari, tanggal, jam, tahun, bulan yang sudah ditentukan, semua orang Yahudi akan dilenyapkan dari muka bumi. Karena ada orang yang jahat di dalam kerajaan. Ini menyangkut politik. Jadi Haman itu nyogok raja, supaya raja mengeluarkan surat undang-undang. Semua orang Yahudi akan dipenggal kepala. Nah, Ester, dia seorang yatim piatu, tapi dia mendapat kehormatan menjadi seorang istri raja, saudara. Lah ini siapanya Ana? Orang yatim piatu kok bisa jadi istrinya raja? Ahasveros jadi ratu. Makanya kalau kita di dalam Tuhan, kita tidak bisa memprediksi nasib kita ke depan. Nasib kita akan menjadi buruk kalau hidup ini tidak mengandalkan Tuhan, tidak menyerahkan kepada Tuhan, tidak berharap kepada Tuhan, dan tidak beriman kepada Tuhan. Tapi nasib seburuk apapun, kalau hidup ini tetap mengandalkan Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, meskipun Ester punya suami seorang raja yang berkuasa, yang notabene tidak seiman dengan Ester, tapi kita lihat Ester tidak tergoyahkan masalah kepercayaan. Ester tidak digoyahkan masalah imannya. Ester tetap bertahan meskipun suaminya tidak seiman. Ester tetap percaya Allah. Nah, ini yang harus kita teladan.
pada waktu surat keputusan sudah disebarkan di seluruh kerajaan Media dan Persia, termasuk sudah dikirim ke negara Israel pada hari, jam, bulan, minggu ditentukan. Di situ Esther nangis. Apa yang harus aku berbuat? Pamanku juga akan dibunuh. Aku sebagai ratu di istana, aku tidak mau hidupku. Aku sendiri yang hidup. Aku pikirkan bangsaku. Aku pikirkan saudara-saudaraku yang ada di Yerusalem, yang ada di wilayah Media Persia, yang ada di kota Susan. Aku harus berjuang supaya surat keputusan yang sudah ditandatangani oleh Raja Ahasveros akan dibatalkan. Itu tidak mudah, saudara. Biar dia seorang ratu, seorang istri, kalau dia menghadap raja tanpa dipanggil, itu hukumannya dipenggal. Apalagi dia 1 bulan dia tidak pernah dipanggil oleh Raja Ahasveros. 1 bulan dia sudah tidak dipanggil. Tahu-tahu ujuk-ujuk datang ke istana kerajaan dengan merengek, itu hukumannya dipotong. Makanya sebelum dia datang ke istana menghadap raja, dia berpuasa. Ajak seluruh rakyat Yahudi harus puasa 3 hari 3 malam. Makanya Bapak Ibu, kita sebagai anak Tuhan biasakan memiliki kebiasaan yang baik ini, berdoa, puasa. Ada orang mengatakan, puasa lapar ya Om. Loh, kalau puasa itu kenyang itu bukan puasa. Gak ada yang namanya puasa itu kenyang. Pastilah lapar. Apalagi ini puasanya Esther tuh. Puasa bukan setengah hari, bukan 1 hari, 3 hari 3 malam mereka tidak diizinkan makan minum selama 3 hari 3 malam. Karena itu pertaruhannya antara hidup dan mati, bukan hanya untuk Esther dan Mordekai, tapi seluruh bangsa. Tapi dia bilang, seandainya aku tidak dipanggil Baginda Raja Ahasveros, aku menghadap raja dan kepalaku juga dipenggal. Aku siap demi bangsaku, demi umat Tuhan. Nah, ini kita harus belajar tanggung jawab Esther untuk keselamatan. Saudara dan saya hidup di bangsa Indonesia. Tidak lama lagi Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi, pemilihan presiden, pemilihan legislatif tingkat DPR RI tingkat 1, provinsi tingkat 2. Keadaan suhu politik ini ke depannya mungkin lebih hangat daripada masa-masa lalu. Tugas kita, tugas saya sebagai anak Tuhan, kita harus banyak doa. Kita juga harus berpuasa. Kita doa malam. Ada orang bilang, aku tidak bisa duduk di bawah Om, kakiku kram kalau duduk di bawah. Gak apa-apa. Saudara datang doa ke gereja, duduk di kursi pun tidak dimarahi, tidak diusir. Justru disitulah orang yang cinta Tuhan mau berkorban. Ya, mau puasa. Engkau yang berkata, aku sakit demam, tidak bisa datang doa puasa jam 10. Kalau saudara tidak bisa berpuasa, datang doanya saja. Ikut doa bersama. Ini penting, saudara. Kekuatan gereja itu bukan masalah-masalah lahiriah. Kekuatan gereja itu kekuatan secara supernatural. Ada peperangan-peperangan ilahi yang tidak bisa kita kalahkan dengan kekuatan, kemampuan, kesanggupan. Kecuali kita dapat hadapi dengan kekuatan ilahi lewat doa dan puasa. Benar? Saudara baca pasal 4, 5 dan seterusnya. Luar biasa. Perjuangan Esther untuk bangsanya.
keselamatan bangsanya. Oh, luar biasa. Tuhan dengar doanya Esther. Tuhan dengar doanya pamannya Mordekai. Tuhan dengar itu rakyat Yahudi yang sudah ada di ujung tanduk. Orang yang merencanakan, orang yang sudah menyuap uang begitu banyak kepada Raja Ahasveros. Orang yang sudah menyiapkan tuh tiang gantungan untuk Mordekai dan semua orang Yahudi. Sebaliknya saudara, justru Haman, istrinya, anak-anak dan keluarganya, mereka disuruh dibunuh di atas tiang gantungan. Makanya kalau ada orang niat jahat, tidak usah dibalas dengan jahat lah. Orang berniat jahat, balaslah dengan doa, dengan kasih. Amin. Nanti Tuhan yang akan membela saudara. Tuhan akan tolong. Jadi kalau saudara bekerja, ada orang-orang tidak senang sama saudara, iri hati, sirik, ada pakai macam-macam ilmu, ada niat jahat, saudara gak usah hadapi dengan kekerasan cara-cara dunia. Hadapi dengan doa, hadapi dengan puasa, hadapi dengan iman. Nanti Tuhan yang akan membela. Esther, Mordekai, dan seluruh umat Yahudi selamat. Lawan-lawan politiknya semuanya dibunuh sudah. Itulah cara Tuhan. Karena apa? Esther punya tanggung jawab terhadap bangsanya. Kita sebagai anak Tuhan punya tanggung jawab untuk kesejahteraan, keamanan yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Ini tanggung jawab kita. Ayo doa. Setiap hari Rebu ada doa. Setiap hari di sini jam 11 ada doa. 1 jam aja, setiap jam 11 sampai jam 12. Setiap Sabtu ada doa puasa jam 10. Setiap Rebu ada doa malam. Kenapa kita tidak mau hadir? Kenapa kita tidak punya beban untuk keselamatan? Mungkin kita punya keluarga, punya orang tua, punya suami, punya anak, punya mantu, belum di dalam Tuhan. Doakan. Dulu ada satu keluarga saudara, dia punya suami itu keras sekali tentang masalah kekristenan. Paling keras. Istrinya kepingin supaya suaminya itu bertobat, tapi gak bisa dengan berkata-kata. Akhirnya dia mengubah cara gimana untuk menyelamatkan suami. Dia doa puasa bertahun-tahun, doa puasa supaya suaminya bertobat. Lakukan dia tetap hormati suami. Dia tidak pernah berbantah-bantah, melayani suami walaupun tidak seiman. Kalau ada acara-acara sembayangan, dia siapkan itu. Karena beda kepercayaan, dia lakukan. Tapi suatu saat doanya si ibu ini dijawab tuh. Suaminya sakit saudara. Waktu sakit dia bilang mau didoakan oleh Om Rudi. Mau. Orangnya keras banget. Tapi setelah dia sakit, kita doakan, langsung nangis saudara. Orang yang tidak pernah nangis dari muda, setelah dia didoakan, nangis jerit sudah. Nangis. Dan mulai saat itu dia lama-lama, kalau jam 3 dia bilang sama istrinya, "Ma, ayo mandi. Hari ini kan Minggu, mandi, semua mandi. Kita kan mau ke gereja." Benar sudah. Jam 3 sore itu sudah di semua keluarganya itu suruh mandi saudara, supaya jangan datang ke gereja terlambat. Doanya dijawab, dan pada akhir hidupnya dia mati di dalam Tuhan. Karena seorang istri yang cinta suami mendoakan. Sebab itu Bapak Ibu jangan pernah menyerah ya. Doakan keluarga kita, doakan sahabat, doakan saudara, doakan family dan andai tolan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, tanggung jawab terhadap gereja.
Maliaki pasalnya yang ketiga, ayat 8 sampai ayatnya 10. Maliaki pasal 3 ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ini tanggung jawab kita yang ketiga. Apa yang menjadi milik Tuhan, kembalikanlah kepada Tuhan. Di serta ada persembahan persepuluhan, ada juga persembahan khusus. Bangsa Israel pernah hidup di bawah kena kutuk. Ekonominya hancur. Sawah-sawahnya dimakan wereng ya. Dimakan binatang-binatang. Perkebunannya, pertaniannya habis total karena kutuk Allah. Karena mereka menipu Tuhan, tidak jujur sama Tuhan masalah ekonomi, masalah keuangan. Makanya Tuhan kirim itu belalang pelompat, belalang pengirik, belalang yang lain itu menghabisi semua. Sehingga saat itu mereka gagal total, karena mereka menipu Tuhan. Mereka pun masih berbantah dengan Allah. Dengan cara apa aku menipu Allah? Kamu masih berdalih. Terus firman Allah kata, dengan kamu tidak mau mengembalikan milik Tuhan, 1/10 dari penghasilanmu kamu tidak pernah kembalikan kepada Allah. Tidak pernah kamu mengorbankan persembahan khusus. Karena itu Tuhan bilang, cobailah Allah. Mulai sekarang lakukan tanggung jawabmu sebagai pribadi, sebagai anak Tuhan kepada Allah. Akhirnya saudara lakukan. Oh, terjadi pemulihan. Ekonominya dipulihkan, kesehatannya dipulihkan, rumah tangganya dipulihkan. Sehingga mereka boleh bersaksi, oh iya, ada pemulihan di dalam Tuhan. Karena mereka mulai mentaati ekonomi Allah. Jadi ada ekonomi dunia yang dikatakan resesi ekonomi dunia. Tapi selama engkau mengikuti ekonomi Allah, saya jamin ekonomimu ke depan akan stabil, saudara. Bukan stabil lagi, akan naik. Tuhan bilang, kamu bukan turun, kamu akan naik. Kamu bukan ekor, kamu akan jadi kepala. Amin, saudara. Kalau kau taati firman, Ulangan 28 ayat 1, 2, 3, taati firman Allah, maka di situ Tuhan akan genapi firman-Nya. Tanggung jawab. Dan sekarang apa saja yang dimaksud dengan perpuluhan? Perpuluhan itu banyak. Ada perpuluhan yang datang dari gaji kita setiap bulan. Kita tinggal motong aja 10%. Jadi suka tidak suka harus disisihkan. Kalau saudara makan di restoran, di McD, entah itu KFC, di McD, di apalagi makanan-makanan kota, saudara makan, ngabisin makan itu 200. Saudara tidak langsung ditanya dengan kasirnya, Pak, Bapak makan 200 ya, jadi Bapak harus tambah lagi PPN-nya 10%, berarti tambah 20%, berarti bayar 220. Enggak.
Itu otomatis. Tanpa kita dikasih tahu, itu sudah ada PPN, itu pajak. Kalau dunia. Nah, kita ini kepada Tuhan. Kita bisa hidup, kita sehat, kita masih dikasih udara napas segar, tubuh kita sehat. Enggak usah berbantah tentang perpuluhan. Itu sudah otomatis. Itu miliknya Tuhan, kembalikan. Dan bagaimana kalau saya ini bisnisnya toko? Nah, tinggal dihitung aja. Dapat berapa cuannya selama 1 bulan? Kalau dapat cuan 5 juta ya 500. Kalau dapat cuan 1 juta ya 100. Ada juga yang per bulan yang lain, bentuk-bentuk lain. Misalnya saudara punya sawah, menghasilkan panenan, ya dipotong 10% dari hasil pertanian. Bagaimana kalau engkau jual tanah, jual rumah, jual warisan? Berapa tanah yang kita jual? Laku berapa? Laku 500 juta. Ya per bulannya ya 50 juta. Gimana kalau aku dapat berkat-berkat yang tak terduga? Misalnya ada sekolah minggu di sini. Dulu sekolah minggu, dia sudah diajar oleh orang tuanya, oleh mamanya, papanya. Pokoknya setiap kali kamu pergi ke sekolah dikasih uang jajan oleh mamanya. Nah, uang jajan itu diambil 10%, dimasukkan ke celengan. Setiap minggu dimasukkan ke peti perpuluhan. Kadang-kadang setiap bulan dimasukkan 10% dari uang jajan itu. Begitu dilatih dari kecil, dibiasakan dari orang tua sampai dia SMP, SMA, dia tetap disiplin sampai dia kuliah. Oh, Tuhan berkati. Anak ini dapat beasiswa, dapat kemudahan, ujian-ujian itu selalu dapat. Sampai dia masuk ke dokteran pun gak disangka bisa lulus. Kalau orang lain bisa masuk ke dokteran sekitar 500 sampai 800 di UNIR, itu jurusan kedokteran, dia cuma dikasih bayar administrasi 10 juta. Dan minggu depan dia akan diberkati di Surabaya. Dia menjadi seorang dokter radiologi. Wah, calon istrinya juga dokter radiologi. Dua-duanya diberkati. Kan kesetiaannya kepada firman. Saya harap yang hadir pada pagi hari ini, engkau belajar taat firman-Nya. Bukan saya yang diuntungkan, tuh engkau sendiri yang diberkati. Ini tanggung jawabmu kepada Tuhan. Tanggung jawabmu, ekonomimu ke depan. Sebab kalau enggak, Tuhan akan ambil itu. Berkat dialihkan kepada orang lain. Dengan cara apa? Itu kedaulatan Tuhan. Karena itu ada 3 hal tanggung jawab kita kepada Allah. Pertama, kita harus setia kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus punya beban untuk keselamatan orang lain. Yang ketiga, kita harus punya tanggung jawab masalah keuangan kita kepada Tuhan. Saya pastikan engkau dan saya akan melihat mujizat-mujizat keuanganmu di hari-hari ke depan. Amin. Mari kita nyanyi satu pujian. Kita angkat satu lagu. Oh, haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan. Baik, kita bangkit berdiri saudara. Kita nyanyi lagu ini, kita bersyukur sama Dia. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan
dirimu sendiri, tanggung jawabmu kepada orang lain. Biar kita lakukan semasa hidup, semasa kita masih diizinkan hidup oleh Tuhan. Kita tidak akan menghindar dari tanggung jawab, karena ini yang diminta oleh Tuhan. Nanti Tuhan akan minta pertanggungan jawab. Selama kita di dunia, kita harus tanggung jawab kepada Allah. Tuhan berkati anakmu, Tuhan berkati hambamu, Tuhan berkati dimanapun mereka mendengar firman. Apapun keadaan mereka, apapun kesulitan mereka, apapun kekurangan mereka, apapun penyakit, kegagalan mereka, dalam nama Yesus berkati mereka Tuhan. Dengar doa mereka, karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berhenti bekerja. Allah tetap sama, Allahnya Esther, Allahnya Ruth, Allahnya orang Israel adalah Allah yang kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia tetap iya dan amin untuk menghadapi setiap janji firman Allah. Diberkatilah kami semua yang datang saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.